Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kilas Masa. Kali ini Sambang Kawasan akan menelusuri salah satu langgar tertua di Surabaya yang berada di area Kalimas yang memiliki banyak cerita sejarah. Konon katanya disinilah tempat tercetusnya embrio Nahdlatul Ulama hingga berkumpulnya pejuang perang 10 November. Bahkan di langgar ini ditemukan salah satu Al-Quran kuno yang masih bertuliskan tangan. Bagaimana cerita detailnya? Mari kita berbincang-bincang dengan pengurus langgar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Langgar Dipo, tetap ditemani Cak Ipul dengan Bapak siapa? Bapak Yunus ya. Kita sekarang ada di Langgar Dipo. Gimana cerita panjang lebarnya Langgar Dipo ini kita akan ngobrolin itu semua teman-teman ya. Kalau untuk Cak Ipul lagi gimana nih Cak Ipul Langgar Dipo ini sejarahnya nih Cak Ipul? Kalau Langgar Dipo sejarahnya yaitu dulu didirikan sekitar tahun 1629. Nah, sekitar 1629 itu mungkin yang bawah, yang atas sekitar 1740 ya. Ya, kalau menurut itu 1700. Nah, 1700-an. Nah, yang ditemukan angka kan 774. 1774. Nah, ini dulu juga sebagai asrama haji persinggahan asrama haji pertama kali di sini. Surabaya. Ya, terus kedua juga sebagai embrio dari NU. NU pertama berdiri ada di sini. Iya, di sini. Jadi kalau embrionya tempat rapat-rapatnya. Rapatnya. Itu kalau waktu itu rapat-rapat NU sudah menjadi NU atau belum? Sebelum. Jadi merencanakan untuk menjadi NU di perencanaan sini. untuk mendirikan suatu NU itu berasalnya dari sini. Oke. Untuk tadi kan Cak Ipul nyebutin tahun berapa gitu aja Bang. Kalau berarti ini bawah sama atas ini beda bangunan ya Pak ya? Beda bangunan ya. Berarti yang bawah tahun berapa tadi 16 sudah 9-an. Yang atas 17 17-an. Kalau kurun waktu mungkin ada perubahan. Dulu kan cuma kecil, bawah itu mungkin 1600-an 29. Ya. Itu lalu berkembang perluasan sampai akhirnya Ye Hasan Dipo, Ye Mas Mansur. Dulu kan sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama itu kan ada Tasfirul Afkar, ada Nahdlatul Tujar, ada Nahdlatul Wathon. Nah, Langgar Dipo itu dulu sebelum menjadi nama Langgar Dipo itu Nahdlatul Muslimin. Yang nama langgar ini dulu Nahdlatul Muslimin. Jadi ketika NU berdiri, ya Mas Alwi itu dia juga ada salah satu zuriyah masih ada kaitannya sama keluarga Dipo. Itu ngambil iktikat nama itu Nahdlatul Muslimin itu jadilah Nahdlatul Ulama. Kan yang pencipta nama Nahdlatul Ulama kan ya Mas Alwi. Iya. Makamnya ada di Rangka. Berarti ini berdiri atau dibangun oleh ya dahulu Mbak Buyut itu, Mbak Kajirun mungkin. Era Mbak Kajirun. Tapi untuk dibangun oleh siapa? Sampai sekarang risetnya belum tahu ini. Belum tahu jejak kita. Cuma hanya jejaknya ada yang ada di pembangunan ini, seperti di papan. Di papan itu sudah ada angkanya itu sudah disebutkan bahwa ada 1629 dan juga ada sekitar 1700-an 74. Berarti ini lebih tua dari yang kemarin kita kunjungi Lawang Seketeng itu ya? Iya, Lawang Seketeng iya lebih tua ini. Lebih tua ini. Iya, Kalau Lawang Seketeng itu insya Allah dari Bani Khairuddin. Di makamnya itu ada di seberang SMP Negeri 3 Praban. Oh iya. Joko Jumbut sampingnya ini ya. Turka pernah tahu saya ya. Kalau
sejarahnya bangunan ini berdiri itu hingga seperti itu gimana sih Pak? Maksudnya gimana itu ini direnovasi dari tahun berapa? Kan katanya sempat terabaikan bangunan ini. Oh iya, karena sempat bagaimana terabaikan gitu. itu karena ketidak ya istilahnya keluarga itu sibuk masing-masing sama benturan. Kan keluarga kita itu kan ada orang Muhammadiyah, ada NU, ada Salafi, semua campur baur. Jadi lengkap di sini itu. Iya. Jadi sehingga sempat terbengkalai puluhan tahun, ada sekitar 30 tahunan lah. Berarti waktu di kurun 30 tahun, sebelum 30 tahun itu masih aktif dipakai ya Pak ya? Masih aktif untuk halal bihalal, untuk pengajian, dan di samping itu kan jadi persinggahan asrama haji. Tempat itu. Jadi waktu terbengkalai ini maksud saya terbengkalainya itu terlupakan atau sampai runtuh-runtuh itu gimana sih? Runtuh-runtuh, jadi ditempati orang. Tempat tidur ini sini tempat tidur semua ini. Jadi istilahnya orang pedagang, yang mampir di sini dan sampai tempat menghuni di sini gitu loh, maksudnya seperti itu. Berarti kalau sudah direnovasi ulang begini, ini dipakai kembali gini ya, ya Pak ya. Dihidupkan kembali seperti sedia kala, gitu loh. Dihidupkan kembali untuk saran dakwah, kembali ke awalnya istilahnya gitu ya. Pergerakan. Mungkin ada tambahan dari Cak Ipul mungkin. Dan mungkin tambahan saya di sini juga ada ditemukan Al-Quran kuno juga dan juga keris ya. Dan juga ada keris di sini. Tapi di dalam sini banyak ornamen-ornamen yang benar-benar keasliannya ada. Masih original. Masih originalnya ada. Seperti ada di gentong itu ada. Terus juga ada tulisannya ada di sini juga. Gitu. Yang menunjukkan bangunannya berdirinya itu tadi saya boleh. Iya, di sini juga ada sumur. Sumur itu dulu untuk persinggahan. Dia selalu mengambil air dari situ. Dan ada dua tabung air di situ untuk mandinya Alaska Hizbullah. Dan juga ada satu lagi yaitu bunker. Tempat persembunyian dulu itu untuk larinya. Iya, itu ada di situ. Gitu. Berarti ini istilahnya sejarahnya panjang Pak ya. Iya. Kalau menurut Al-Kisah sih dulu di sini tempat dudaannya santrinya Mbak Sunan Ampel. Oh, tempat santrinya yang Sunan Ampel ya. Yang Sunan Ampel. Cuma alam kita kan nggak tahu cuma itu konon katanya begitu. Kalau diambil namanya Gipo itu apa sih Pak? Gipo itu Pak? Gipo itu diambil dari Sakipuddin atau Abdul Latif bin Kamaluddin bin Kadirun. Kadirun itu saudagar kaya raya di kota Surabaya yang menguasai perdagangan sampai mungkin konon juga katanya pasar Pabean ini dibentuk oleh beliau. Sama Mbak Abdul Mansur itu. Mbak Abdul Mansur kan pasar Pabean dulu itu ada pondok tua, pondoknya Mbak Abdul Mansur. Jadi dua terah antara Bani Abdul Mansur sama Bani Kadirun. Yang menguasai di wilayah Ampel sama pemasaran istilahnya ini daerah pasar sini. Oke. Kalau aktivitasnya di masjid langgar ini sebenarnya langgar atau masjid? Langgar. Ya. Kalau aktivitas di langgar Gipo ini untuk yang sekarang ini apa aja Pak? Waktu pertama-tama itu ya kita ngadain kajian Sirah Wali, jadi mengupas tentang kisahnya para wali, perjalanannya para wali itu. Untuk sekarang ini berhenti, kita juga tetap ngadain maulid itu gantian, ada datengin dari Pakar Nusa dari itu. Dan kita punya kegiatan yang mencakup ya Pakar Nusa, Ansor, Ganser itu kita libatkan untuk menghidupkan langgar Gipo ini. Biar kembali hidup lagi gitu ya. Kalau kita kembali ke sejarahnya lagi aja boleh. Ini kan tadi ditemukan Al-Quran, keris. Itu Al-Qurannya sama seperti yang di Lawang Seketeng atau berbeda aja itu? Jadi Al-Quran ini ditemukan Al-Quran yang kedua setelah Lawang Seketeng. Jadi yang pertama itu Lawang Seketeng, yang kedua di Langgar Gipo, dan yang ketiga ada di Masjid Solikin di Sukolilo. Jadi semuanya sama. Iya, Sukolilo itu semuanya sama. Sama dalam arti gimana Cak? Sama dalam arti di dalam suatu lembaran Al-Quran itu cetakannya itu
logo kerajaan Belanda itu sama. Sampai di belakangnya itu ada logonya semua. Itu sama semua. Jadi antara covernya dengan kertas serat kayunya itu sama semua, nggak ada perbedaan. Berarti Sama kemungkinan juga sama seperti ceritanya Lawang Seketeng, Al-Quran ini juga berhubung seperti hadiah gitu ya Cak Ipul ya? Iya, dulu seperti ya mungkin dari hadiah dari kerajaan Belanda kepada para tokoh-tokoh agama ya. atau ulama-ulama dulu yang memperjuangkan di Nusantara ini ya. Oh, kalau diruntut dari segi usianya Al-Quran itu yang tertua atau bagaimana Cak Ipul? Udah pernah ada riset atau bagaimana? Bukan yang tertua, tapi kelihatannya kan kita melihat dari itu sekitar 1800-an. 1800. Ya, jadi 1800-an. 1700 akhir. 1700-an. Itu 1800-an. Ya, Kalau melihat dari apa namanya dari angka-angkanya itu kan juga ada. Seperti kitabnya yang ada di Lawang Seketeng itu kan ada kitab. Ya, nah, itu kan juga sama. Oke. Cuman apa ini bendanya apa itu ya? Al-Qur'annya sekarang ini ada di sini atau Ada di rumah saya. Ada di rumah. Jadi emang disimpan oleh Mas Yunus ini untuk agar perawatannya bisa lebih intens karena takutnya kalau di sini kan menjaga yang takutnya dengan orang-orang Ya. yang Nanti takutnya kalau hilang gitu loh. udah jalan kan ini masih dua kali tahap. Dari Pemkot, dari Jakarta Budaya yang dikerjakan oleh Cipta Karya itu kan baru 2 tahap. Tahap ketiga untuk finishing itu belum terlaksana, masih proses. Juga pemasangan plakat juga masih belum. Kita tadi udah nanyakan ke dinas terkait. Oh ya, kita usahakan kan rencana kan puasa ada Pak Wali Kota tuh keliling terawih. Itu menunjuk Pak Lurah itu menunjuk 2 tempat untuk dipilih antara Langgar Dipo sama Masjid Serang. Ternyata Pak Camat memilih Langgar Serang karena berdekatan sama Pasar Paben untuk dibahas masalah kelancaran mana pasar. Ya. Ini bangunan yang masih original semua ini seperti kayu-kayu belakang kita ini kayu, masih original. Jendela ini original. Kayu mamat kisi-kisi itu yang angin-angin itu sama, jendela semuanya itu sama. Terus habis itu pilar-pilarnya tetap. Pilar yang belakang ini. Pilarnya ini. Pilar ini yang 2 ini tetap semua. Cuma kalau yang ini untuk hanya penahan saja. Untuk lantainya ini lantainya di bawah lantai ini kan masih ada kayu dia. Masih ada kayu. Ada kayu aslinya. Iya, jadi aslinya. Jadi itu kan masih tertera dan angkanya itu. Jadi masih berarti ketutup. Ya cuma atasnya aja kan udah lama rapuh karena untuk dilapisi aja, tapi kayunya tetap di bawah. Nilai historinya masih ada ya, saya boleh di bawah. Iya, nilai historinya masih ada, tapi kita tetap mempertahankan. Gentong itu kayak pemandian dengan 2 itu. Dengan 2 untuk pemandian. Dulu gentong ini gimana ini Pak? Ya yang di bawah ini ya. Itu gentong. Ini tempat minumnya Lajariswo. Jadi dulu kalau Lajariswo dari Cirebon itu di Abbas Buntet itu datang ke sini dulu di Gembleng baru berangkat. Oh. Kan lokasi sini kan dekat sama Jembatan Merah. Iya. Penggemblengannya istilahnya. Iya. Oh, berarti istilahnya di sini nih pelatihannya gitu ya Pak, pelatihannya ya. Pengemblengan istilahnya dia dimandiin, istilahnya disuwuk biar baptis lah. Nah, istilah kebangsaannya itu kan kalau untuk teman-teman mungkin yang ingin mau ke sini, ke mampir-mampir ke Langgar Dipo, mau main ke Langgar Dipo, ini tempatnya di jalan mana Pak? Jalan Kalimas Sudik 1 nomor 51. Jalan Kalimas Sudik 1 nomor 51. Kelihatan kok dari depan ini ada plangnya Langgar Dipo gitu teman-teman. Silakan aja berkunjung, mungkin teman-teman ingin lihat-lihat atau ingin tanya-tanya sejarahnya lebih lanjut. Ya, bisa hubungi Pak Yunus ya. Ya, bisa hubungi Pak Yunus ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Yunus tentang Langgar Dipo ini gimana? Kalau tentang Langgar itu udah cukup jelas, tapi untuk perjuangan karena memang keluarga Dipo itu menelurkan Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah. Sampai itu beliau juga salah satu gurunya Pak Karno.
Los Cakraminoto, Los Cakraminoto. Nah, itu kumpulnya di sini juga sama Dr. Sutomo. Oh, berarti ini juga, kumpul di sini juga. sempat jadi tempat perjuangan juga ya, Cak Ipul ya? Juga. Tempat pertemuan, istilahnya tempat pertemuannya di sini. Iya, kalau kita merasakan. kemarin kan di Lawang Seketeng di sini langgarnya juga ada, karena kan mereka kan bersinggah toh. Singgah kan nggak Antar langgar dulu itu langgar yang terbuat. Iya, dari tempat strategis yang mana kita kumpul di situ, kumpul di situ Di gitu. Bibis itu ada. Di Bibis itu kan kalau dari kantor pos itu lurus kan ada pom bensin. Iya. Belok kiri kan. Oh iya. Belok kiri pinggir kali. Itu ada Tarikul Jannah. Langgar Tarikul Jannah. Itu tua itu. Itu juga ada picetnya. Picet itu adalah jam matahari. Jadi yang menggunakan matahari. Dari bayangan matahari itu ada di sampingnya imaman itu, ada picet itu. Itu juga itu jati semua itu. Atasnya Ya, di kalau atas mau dicek jati semua. Boleh nanti kita main-main ke sana ini. Kalau nggak salah ya masih ada hubungannya sama perjuangan NU itu ada. Berarti kebanyakan juga di sini perang 10 November juga saling terkait. Iya, berperan juga ya. Terkait. Langgar itu berperan. Karena tempatnya di sini juga dekat dengan Jembatan Merah, terus di belakang Langgar Kipo pun ada namanya Langgar Fathul Karim. Fathul Karim. Nah, Fathul Karim itu di satu berdekatan sama Muhammadiyah, Masjid At-Taqwa. Iya. Nah, itu ada langgar kecil. Ya di situ juga ada peninggalan tua kayaknya. Cuma kalau Al-Qur'an yang tua itu cuma yang biasa enggak seperti spesifik yang langgar Kipo kan. Oke. Di situ ada, itu namanya Fathul Karim, langgar Fathul Karim. Iya. Itu sumurnya kayaknya sama, bening, enggak payah enggak. Ya, tapi perasaan di setiap langgar masjid-masjid yang terkenal pos selalu ada sumur ya Pak ya. Iya, Selalu ada sumur. iya, Iya, selalu ada sumur. Kayak saya kan saya asli Kembang Kuning. Di Masjid Rahmat sumur, terus di atas lagi Mbak Kurima sumur. Iya, ada sumur. Kemarin di Langgar Kipo sumur, sini sumur juga kebanyakan ada sumurnya juga ya. Ya udah kalau gitu Pak Yunus terima kasih. Ya, Cak Ipul. Ya kita lanjut lagi nanti ya teman-teman, jalan-jalan kemana lagi, ikutin terus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.